Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Maaf, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Ibu ada waktu dan berkenan menjawab pertanyaan dari saya? Monggo, Mbak Bu Dewi, silakan. Pertanyaan yang pertama ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Dewi. Selama ini saya sangat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Gitu, Bu Dewi. Ya, saya sangat setuju sekali dari jawaban Ibu. Memang keputusan yang Ibu ambil sangat bijak ya, Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 2 Kaligaran, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 2 Kaligaran ini memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan seperti saya ini untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Begitu, Bu Dewi, jawaban dari saya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini sebelum mengambil suatu keputusan dan suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data. Yang pertama adalah pemanggilan yang bersangkutan, kemudian koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya mengkomunikasikan bersama staf atau wakil ketua serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu, Bu Dewi, jawaban dari saya. Betul sekali ya, Bu. Kita butuh penjelasan dari yang bersangkutan. Pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru lain, Bu Dewi. Pertanyaan yang kelima, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di SD Negeri 2 Kaligaran ini? Ya, tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Itu, Mbak, jawaban dari saya. Pertanyaan yang keenam, Ibu. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya,
karena kasus-kasus itu munculnya tidak rutin, ya, sehingga tidak ada jadwal khusus, tidak membuat jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika tergantung ringan beratnya kasus, Bu Dewi. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, mengkomunikasikan dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gitu Mbak penjelasan dari saya. Ibu sangat gamblang sekali penjelasan dari Ibu. Pertanyaan ketujuh ya Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Iya. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf guru. Yang selanjutnya komite wali murid serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di SD Negeri 2 Kaligarang ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Itu Mbak jawaban dari saya ya. Baik Ibu, dari wawancara ini saya belajar banyak dari Ibu Sri Nur Hasanah tentang pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral yang ada di SD Negeri 2 Kaligarang ini. Semoga bisa menjadi bekal saya untuk belajar nantinya, dan Ibu juga sebagai panutan saya, senior saya, menjadikan saya lebih baik dari sebelumnya dan dapat saya ambil pelajaran dari setiap keputusan-keputusan yang Ibu ambil untuk saya tiru nantinya di bagian-bagian yang positif. Begitu ya Ibu, saya terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk Bu Dewi dan bisa diimplementasikan nanti pada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Saya di sini ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berpijak pada nilai kebajikan yang ada di sekolah ini Pak, SD Temahan 2. Oke, silakan. Apa yang bisa kami bantu, apa kami jawab. Tapi tentunya kami akan jawab hal yang mungkin perlu didorong, tapi mungkin ada hal yang bersifat mungkin seperti rahasia menjaga mungkin saya nggak bisa menjawab. Untuk mengawali pembicaraan kali ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh Pak? Oke, silakan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan kasus yang terjadi, entah itu dilema etika atau rujukan moral, tentunya ini sesuatu yang sering kita temukan, kami temukan di SD ini, apalagi
apalagi di sini saya termasuk orang baru, masuk komunitas baru, tentunya saya harus banyak melakukan adaptasi terkait dengan kasus tersebut. Kami akan melakukan banyak koordinasi, komunikasi dengan teman-teman, kemudian saling masukan bagaimana keputusan yang harus saya ambil. Jangan sampai saya itu merugikan orang lain, entah itu teman, murid ataupun warga sekolah yang lain. Baik Pak, saya sangat setuju sekali dengan kebijakan yang Bapak ambil. Pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Mungkin untuk beberapa kasus yang sama-sama kebenaran, kalau tidak salah ini termasuk kebijakan moral. Nah, itu tadi seperti awal saya sampaikan tadi, kunci pertama yang harus saya lakukan adalah komunikasi dengan teman-teman, komunikasi dengan mereka-mereka yang terlibat dalam mungkin permasalahan atau bisa dikatakan tadi. Karena ketika kita ada komunikasi, kita akan lebih memahami sebenarnya kasus itu terjadi karena faktor apa. Jadi ketika kita melihat sebuah kasus itu, kita jangan menjudge ini sepertinya, tapi kita harus telusuri dulu penyebabnya apa. Karena terkadang ada sesuatu yang menurut orang lain itu salah, tetapi ketika kita runtut dari penyebabnya, oh ternyata ada penyebab yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan kasusnya. Iya Pak, baik. Saya sangat setuju Pak. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkahnya tentunya saya akan melakukan langkah-langkah yang pernah saya pelajari. Tapi meskipun itu mungkin saya tidak melakukannya secara runtut, tapi saya akan mulai dari yang paling awal, yaitu bagaimana saya menemukan data-data terkait dengan kasus itu. Jadi seperti tadi, penyebabnya apa, kemudian data-datanya seperti apa, itu yang harus coba saya terus terlebih dahulu. Prosedur yang Bapak ambil menurut saya itu sangat tepat sekali ya Pak untuk pembelajaran saya juga. Pertanyaan keempat ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana kita Pak? Menurut saya yang efektif itu pertama kita harus memahami kasus dulu, kemudian kita analisis data atau mencari kebenaran kasus-kasus itu, yaitu tadi kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman guru, murid atau pemangku kebijakan lain di sekolah ini. Kemudian setelah kita tahu kasusnya seperti apa, maka baru saya akan mencoba bermusyawarah juga dengan teman-teman. Kita harus melakukan pengambilan itu seperti apa. Karena bagaimana juga dalam pengambilan keputusan ini kita harus berfokus pada kepentingan murid. Jangan sampai kita membuat keputusan yang tidak bijaksana yang merugikan salah satu pihak. Betul sekali Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ini tergantung dari urgensi kasusnya. Kalau kasus ini harus segera diselesaikan, mungkin terkait dengan anak atau terkait dengan guru, ya kita harus segera menyelesaikannya. Karena saya punya prinsip, semakin lama saya menunda penyelesaian masalah, itu juga akan menambah masalah lagi. Karena biasanya ketika masalah itu belum selesai, itu akan memunculkan masalah-masalah baru. Tapi kalau ini bisa kita tunda, contohnya ininya terkait dengan administrasi atau apa, ya mungkin saya akan melakukan penjadwalan. Karena kalau terkait dengan data sekolah kan kita butuh koordinasi dengan berbagai pihak.
Iya, betul sekali. Saya merasa tercerah sekali wawancara dengan Bapak. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika di SD2 Tunahan ini? Nah, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus, kita harus benar